Di episode sebelumnya, aktivitas pelarian Michael tercium oleh Synod. Ini membuatnya terpaksa mengikut sertakan tamu tak diundang ini. Masalahnya orang ini sangat mendominasi dan itu buruk. Sedangkan keberadaan Veronica kini telah tercium oleh Quinn. Well, ini adalah episode lanjutan dari sebuah series yang berjudul Nice choice. Thanks. Di awal episode 11 ini, Michael kembali bertemu Sarah untuk melakukan check up diabetesnya. Pemeriksaan penyakit palsu ini perlu terus dilakukan agar Michael dapat memantau aktivitas sekitar. Kini, hubungan antara Sarah dan Michael tampaknya telah kembali hangat nih teman-teman. Sarah memilih untuk nggak lagi membicarakan kecurigaannya. Kita tahu, tatapan Sarah pada Michael udah berbeda di sini. Dan Michael tampaknya ingin memanfaatkannya. What do you want us to do? You want us to wave the white flag, call time out? I just want to get Lincoln off death row. Lincoln. Sergeant Sodomy, you're up next. Sesaat setelah itu, Michael dan tim kembali menggali. Sedikit tension terbangun di sini. Synod dengan dominasinya nggak terima kalau Abruzzi hanya berperan sebagai penyuruh di sana. Namun sebelum pertengkaran terjadi, sipir tiba-tiba datang. Dia meminta Michael untuk keluar karena Your wife is here. yes, Michael didatangi oleh istrinya. Ini seperti surprise untuk semua orang, tapi tidak untuk Bellick. Meski nggak punya bukti, dia merasa kalau wajah istri Michael ini sangatlah familiar. Kita belum dikasih informasi jelas tentang wanita cantik ini, tapi dari gaya percakapan mereka, hubungan mereka ini terdengar seperti keterikatan profesional. Karena wanita itu nggak datang hanya dengan tangan kosong, melainkan membawa sebuah kartu kredit permintaan Michael. Why would you need a credit card in prison? Dan sesaat sebelum wanita itu meninggalkan Fox River, Sarah melihat perpisahan mereka. Bisa dikatakan, ekspresi ini cukup familiar sebagai bentuk kecemburuan. Michael's coming back from the boneyard. Begitu kembali ke gudang fasilitas, Michael kembali diusik oleh Synod. Sikap dominan ini harus segera di-counter oleh Michael. Tapi alih-alih emosi, dia hanya menjawab dengan I'm going shopping. A credit card? mengetahui Michael menyimpan sebuah kartu kredit, Sucre kembali histeris. Tapi tampaknya itu bukanlah kartu kredit, melainkan itu adalah sebuah kartu akses keamanan yang telah disiapkan sejak lama. Malam itu juga, Michael segera menguji kartu itu. Di waktu bersamaan, Nick dan Veronica dikagetkan oleh suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Orang itu mengaku mengalami kecelakaan dan terdengar sangat kesakitan. Selayaknya manusia normal, mereka memilih untuk membantunya. Yes, dalam hitungan detik, Quinn berhasil menyekap mereka. Quinn menginterogasi satu persatu. Dia ingin tahu sejauh mana Veronica telah menggali kasus Lincoln. LJ juga nggak luput dari interogasinya. Dari gesturnya dipastikan orang ini lebih pintar dari Kellerman. I don't know what's going on. I swear to God. You ever hear of anything being stolen from R&D? Of course. Di keesokan paginya, Twinner si anak baru mendatangi Michael dan DB Cooper. Anak kesepian tak berkawan ini meminta Michael memasukkannya sebagai anggota PI. Meskipun digaji seperti budak, tapi pekerjaan PI ini sangat diidamkan oleh tahanan. Karena disinilah mereka bisa sedikit bernafas di luar pagar penjara. Sedikit obrolan terjadi di sini. Michael meminta pendapat DB tentang skandal sipir yang suka mencuri barang sitaan para tahanan. Meski bersikeras untuk gak ingin terlibat dalam hal ini, Michael berhasil memaksa DB untuk menyebut satu nama. Heard from Veronica? No. Goes wrong. Kita kembali ke dunia luar. Satu hal yang menarik perhatian di sini.
Quinn mengaku tahu bahwa keterlibatan Nick dalam kasus ini bukanlah untuk menyelamatkan Lincoln. We both know why you're really here, don't we? Kembali ke Michael. Dia mendatangi Twinner, si anak baru. Michael mengaku membutuhkan bantuan anak itu untuk mengambil kembali jam emasnya. Karena Michael tahu anak itu adalah pencopet handal. Michael nggak butuh banyak iming-iming untuk ini. Karena kehadirannya sebagai teman aja udah ngebuat anak itu senang. I get you this watch. I mean, I get in on some of that PI. It means I'll think about it. Di waktu bersamaan, DB Cooper dipanggil menghadap Pop. Kepala penjara itu mendapat kabar bahwa putri tunggal DB Cooper tengah mengalami sakit keras akibat kanker. Dokter memprediksi umurnya hanya tersisa beberapa hari. Pop mengupayakan agar DB dapat menemui putrinya. Namun hal itu bertentangan dengan kebijakan negara. I have to wait until she dies before I see her. Where's Dr. Tancredi? Beberapa saat setelah itu, rumah sakit dikagetkan oleh pasien overdosis. Dan pasien itu adalah Twinner. Twinner mengambil cara ini agar dia dapat bersentuhan dengan korbannya. Dan hanya dalam hitungan detik, jam itu menghilang tanpa sepengetahuan sipir. Gak heran kenapa anak ini bisa sampai Fox River hanya karena mencopet. Kembali ke Veronica. Di tengah kelengahan Quinn, Veronica sengaja membakar tangannya untuk melepas tali pengikat. Quinn mencoba segala cara agar Veronica buka mulut dan menceritakan siapa aja yang telah dia libatkan. Tapi Veronica memilih bungkam. Gagal dengan pendekatan halus, Quinn pun berniat membakarnya. Dan yang terjadi... After you've warmed up a little bit. Where is he? What happened? Ya, Veronica berhasil memukul jatuh pria besar itu. Dia segera menyelamatkan LJ dan Nick. Namun... Quinn segera sadar dan mengejar LJ hingga ke dalam hutan. Gak ingin bermain lebih jauh, Quinn menembak anak itu. Ini situasi yang sulit bagi Veronica. Dia harus menyelamatkan hidupnya, tapi dia nggak bisa meninggalkan LJ. Sialnya, keputusan ini membawanya ke dalam situasi yang lebih buruk. You think I'm an idiot? Quinn ini mungkin terlihat lebih pintar, tapi instingnya nggak sehebat itu. Kita kembali ke Fox River. Setelah mendapat kabar buruk tentang anaknya dan bagaimana Fox River memperlakukannya, ini membuat seseorang berpaling. DB Cooper mendatangi Michael dan dengan lantang meminta ingin bergabung. Kali ini nggak ada kerahasiaan lagi. DB mengakui perbuatannya dan dia masih menyimpan uang itu. Hey, old man River, keep it moving. Pencurian jam emas itu nggak hanya berhasil meyakinkan DB, tapi jam itu juga akan dimodifikasi sebagai perangkat semacam mikrofon. Kita belum dikasih tahu tujuannya. Yang pasti, Michael menyembunyikan alat ini persis di bawah jendela rumah sakit. Schofield! Move it, Schofield, move it! Di malam harinya, perangkat itu mulai bekerja. Ini cukup menegangkan, karena sipir bisa saja menginjak dan menemukannya. Di waktu bersamaan, Bellick masih terus mengusut hubungan Michael. Sesuai ucapannya, dia seperti pernah melihat istri Michael di suatu tempat. Dan tempat itu adalah klub striptease. Sesuai nalurinya, Bellick menemukan wanita itu. Berlaku seolah pelanggan, Bellick memulai penggaliannya. Wanita itu bernama Nika, seorang striptease sekaligus imigran gelap. Mrs. Schofield? Dengan sangat mengejutkan, Bellick mengancamnya untuk memberitahu apa yang disembunyikan Schofield. Gak ada pilihan lain. Nika mengaku bahwa dia membawa kartu kredit pesanan Michael. Credit card. Di keesokan paginya di gereja, DB kembali mendatangi Michael.
Jika sebelumnya Michael yang memaksa pria tua itu untuk mengaku identitasnya, kali ini DB yang berusaha keras untuk mendapat pengakuan itu. Singkatnya, pria tua itu benar-benar membutuhkan pelarian ini. Sesaat setelah itu, Michael didatangi oleh Sarah. Mengetahui status pernikahan Michael benar-benar membuat dokter itu kecewa. Kini Sarah telah mengambil pilihan dan dia memilih untuk menutup diri dari Michael. Singkatnya, hubungan mereka kini nggak lebih dari sekedar dokter dan pasien. Michael berusaha menjawab pertanyaan ini, namun There are answers. Quinn! di pagi yang sama, Quinn akhirnya ditemukan oleh Kellerman. Tapi jangan lupa, kehadiran Quinn ini nggak pernah disukai oleh agen rahasia meskipun mereka bekerja untuk bos yang sama. Dan alih-alih menyelamatkan orang itu, Kellerman lebih memilih untuk... You can't just leave him down there. Ya, Kellerman memilih untuk menyelamatkan karirnya meskipun dengan membunuh rekan barunya itu. Coming back to PI today? Di waktu bersamaan, Michael mengajak Sucre mendengar rekaman semalam. Dan apa yang mereka dengar... Just hold on. There. What? Ya, nggak ada apa-apa. Karena rekaman ini hanya digunakan untuk menghitung waktu patroli para sipir. Berpatokan dari suara langkah sipir itu, bahwa mereka hanya memiliki 18 menit untuk melarikan diri begitu sampai di rumah sakit. Is that doable? Of course. Dalam waktu 4 hari, pelarian akan segera dilakukan. Dan kabar baiknya, mereka telah menemukan lubang pipa itu. Tapi, Michael punya masalah baru teman-teman. Berdasarkan hitungannya, 18 menit nggak cukup untuk mengeluarkan mereka semua. Dan pilihannya, satu orang harus dikorbankan. One of them has to go. Sorry to keep you waiting. Di awal episode 12 ini, kita dibawa throwback saat Michael melamar pekerjaan di salah satu perusahaan teknik. Di sini Michael sempat menegaskan bahwa dia sangat menyukai struktur, geometri, bagaimana satu objek bisa bertaut dengan objek lainnya. Dan itulah yang tengah dilakukan Michael saat ini. Dia menyusuri lorong pipa penjara hanya bermodalkan satu jas, mengukur kedalaman hanya mengandalkan suara pantulan kancing jasnya. Tampaknya, Michael sangat menikmati semua proses ini karena aktivitas ini sesuai dengan ucapannya saat interview. Di waktu bersamaan, kita melihat T-Bag yang tengah menelpon seseorang. Dia menceritakan rencana pelarian ini. Dan dari penciumannya, akan ada konflik dalam waktu dekat. Kelengan T-Bag ini digunakan tim PA untuk membicarakan masalah ini. Dan mereka semua sepakat bahwa T-Bag harus ditumbalkan. Figured out that we got too many clowns in the car. Well, I think we all can agree that should be right. Sialnya, orang satu ini lebih pintar teman-teman. Dia menyadari akan ada konspirasi bahkan sebelum masalahnya muncul. Maka dari itu, T-Bag membeli asuransinya. T-Bag akan mengabarkan rekannya 5 menit sebelum pelarian dan 20 menit setelah pelarian. Dan jika kabar itu tak sampai darinya, seseorang akan segera menelpon kepala penjara. Jadi, I suggest you make other plans. Odd man out. Me and you. ketegangan situasi ini membuat Synod gelisah. Dia berusaha mempengaruhi Sucre dengan menjelekkan Michael. Menurutnya, mereka semua hanya dimanfaatkan. Michael hanya butuh Lincoln dan pesawat Abruzzi dalam pelarian ini. Sucre dilibatkan hanya karena kebetulan satu sel dengannya. Oleh karena itu, mereka harus membuat rencana pelarian kedua sebelum pengkhianatan itu terjadi. How much does he tell you anyways? Yeah, he probably tells you. The less you know, the better, right? Now we can go by ourselves. It's up to you, Bobby. Kegelisahan yang sama juga dirasakan oleh T-Bag. Meski ancamannya kuat, tapi apapun bisa terjadi di Fox River. Maka dari itu, T-Bag berusaha mengintimidasi DB Cooper untuk nggak ikut dalam pelarian ini. Kegelisahan yang sama tampaknya juga dirasakan oleh Abruzzi.
Dia tentu ingin memastikan keberhasilan rencana ini. Oleh karena itu, Abruzzi meminta orangnya di luar untuk menyekap penjamin T-Bag di luar sana. Yang ternyata orang itu adalah saudara kandung T-Bag itu sendiri. He's no longer a threat. Trust me. You James Bagwell? Got a delivery for you. There you are. Sementara itu, Michael kembali didatangi oleh Bellick. Dia mengaku telah mengetahui seluruh kebohongannya, termasuk tentang kartu kredit itu. Yang jadi pertanyaan, untuk apa Michael menikahi pelacur hanya agar wanita itu mendapat status kewarganegaraan? Dan semua percakapan ini dilakukan di hadapan Sarah. Meskipun dokter itu telah mendengar sedikit jawaban dari pertanyaannya, tapi dia tetap memilih untuk menutup diri dari Michael. So she can get her green card. You don't have to explain it to me, Michael. But I want to. No, they see a bull. They're gonna call the cops. Kita pindah ke dunia luar. Di momen ini, LJ, Nick, dan Veronica berhasil mendapat perawatan di rumah sakit. Tapi saat Veronica tengah menyelesaikan semua administrasi, LJ tiba-tiba menghilang. You want the trifecta today? Ternyata, hari ini adalah hari pemakaman ibu dan ayah tirinya. Agen rahasia nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Daniel diperintahkan untuk mengawasinya. Kesedihan anak malang ini sepertinya juga dirasakan oleh Daniel. Kita tahu bahwa orang ini nggak selalu sejalan dengan Kellerman. Tapi mungkinkah isak tangis LJ dapat menyelamatkannya? It's me. Yeah, I got bad news. Di waktu bersamaan, Abruzzi mendapat kabar bahwa telah terjadi kecelakaan. Anak buahnya terpaksa membunuh orang jaminan T-Bag beserta anak dari pria itu. Entah kenapa, kematian anak gak bersalah ini memukul moral Abruzzi dengan sangat hebat. Ini sisi lain sang mafia yang belum kita lihat sebelumnya. We're all lined up for tomorrow. Where do you want him? Tomorrow, where do you want T-Bag? In the shop or in the shed? What's the other saying? Hell if I know. Some lady. Di ruang kunjungan, Sukre juga mendapat kabar yang gak kalah mengagetkan. Karena kini, Mary Cruz tengah mengandung anaknya. Yes, Sukre akan segera menjadi seorang ayah. Tapi anehnya, Mary Cruz mengaku mempertimbangkan lamaran Hector. Selain karena permintaan sang ibu, dia juga membutuhkan partner untuk mengurus bayi itu. Perkataan ini bak mimpi buruk bagi Sukre. I'm gonna be out sooner than you think. I don't know. Sucre, come on. What do you have to do? It's complicated. Di malam harinya, Michael tiba-tiba ingin kembali ke terowongan. Sukre meminta penjelasan, tapi Michael nggak punya waktu untuk menjelaskan. Ini persis seperti ucapan Synod siang tadi yang dimana Michael nggak transparan dengannya. I'll be back in 10 minutes, okay? Ternyata, tujuan Michael adalah untuk membuka pengunci pipa saluran. Tampaknya dia ingin merendam tempat itu. Di waktu bersamaan, LJ berhasil kembali ke rumah sakit. Tapi yang tidak dia sadari, langkahnya diikuti oleh Daniel sang agen rahasia. Hanya aja, hawanya sangat positif di sini. Di keesokan paginya, kepala penjara mendatangi T-Bag. Dia membawa kabar tentang kematian saudaranya dan juga keponakannya. Respon T-Bag di sini benar-benar di luar ekspektasi kita. Ini mengingatkan kita, meskipun orang-orang di penjara ini kejam dan bengis, tapi jika soal keluarga, mereka nggak sekuat itu, teman-teman. Di waktu bersamaan, Sukre membocorkan aktivitas Michael pada Synod. Sedangkan Bellick sibuk mencari petunjuk yang mengarah pada Scofield. Dan Michael itu sendiri memanfaatkan kesibukan orang-orang untuk memutar fire hydrant hingga air memenuhi terowongan. Semua ini dilakukan dalam tekanan dan parameternya hanyalah sebuah stopwatch.
Di kehektikan semua orang, Abruzzi punya rencananya sendiri. Dia menyekap T-Bag dan berencana membunuhnya. Yes, ini seperti melawan moral baik yang terus menghantuinya. Tapi untungnya, kesepakatan terjadi. T-Bag memilih mundur sesuai keinginan Abruzzi. God has given me the chance to choose. Anything, please. By God, I will now. Terjadi sedikit obrolan suci mengenai Tuhan di sini. Tentang apa itu kebenaran, tentang mengapa T-Bag harus mengalah. T-Bag ini benar-benar ahli dalam percakapan. Dia berhasil meyakinkan Abruzzi. I have forgiven you. I have forgiven you. Hey, John, you know actually about Jesus? Say hi to him for me, will you? Sesaat setelah itu, Sucre kembali bertemu Michael di sel. Kali ini tensinya terasa. Dia ingin Michael memberitahu setiap detail rencana ini. Dan sesuai prediksi Synod, Michael menolak memberitahunya. It's for your own good. Stealing from a guard. Di siang harinya, Bellick mengundang Twinner untuk makan siang. Ini bukan tentang kejahatan mencuri yang dilakukan anak itu, tapi tentang Scofield. Mengingat pengkhianatan Michael tentang akses PI, membuat Twinner mengambil pilihan berbeda. That's my boy. Dan scene pun berpindah jauh ke kediaman Daniel. Secara tiba-tiba, agen rahasia itu mengajak istrinya untuk segera meninggalkan kota. Yes, sesuai prediksi kita, Daniel tampaknya ingin berkhianat dari Kellerman. Lagi pula, dia terlihat tertekan setiap kali melakukan tugasnya. Sesaat setelah itu, Daniel diam-diam menghubungi Veronica untuk mengatur pertemuan. Dan dia mengaku akan memberikan informasi yang akan membantu pembebasan Lincoln. I will tell you everything you need to know. Kita kembali ke gudang. Penggalian terus dilakukan. Tapi kali ini, Lincoln memastikan bahwa mereka harus menembus pipa itu. Karena Michael akan keluar dari sana. Sedangkan di bawah sana, Michael menyelam untuk mengaitkan tali pada saluran pembuangan. Sehingga mereka nantinya bisa memanjat menggunakan tali menuju rumah sakit. Perlu diperhatikan, setiap aktivitas Michael ini berjalan melalui hitung-hitungan yang rumit. Katie, go ahead and write that up. Berselang beberapa saat, PI berhasil menembus pipa. Namun, seorang sipir tiba-tiba datang. Masalahnya, mereka telah melangkah terlalu jauh di sini. Dan Lincoln mau nggak mau harus dapat menahan sipir itu. Dan secara insting, inilah yang dia lakukan. Well, we leave tonight. Where's my brother? Michael, we got a big problem. Stay with me, John. I need you to stay with me. You stay with me, John. Di awal episode 13 ini, scene dibuka dengan memperlihatkan kondisi Abruzzi yang telah kehabisan darah. Helikopter diterbangkan langsung dalam penyelamatan ini. Ini masalah besar bagi Michael. Tanpa keterlibatan Abruzzi, mereka kehilangan pesawat dan akan tertangkap di luar sana. Berpindah ke Lincoln, penyerangan yang dia lakukan benar-benar fatal. Sipir menempatkannya di ruang isolasi. Dan kini, status Lincoln kembali berubah menjadi tahanan berbahaya. Itu artinya, Lincoln gak akan keluar dari ruangan itu hingga hari eksekusinya. Ini benar-benar fucked up. Until tomorrow. I'm sorry, son. The name is John Abruzzi. A-B-R... Michael meminta Sucre untuk mendapatkan kabar Abruzzi secepatnya. Tapi rumah sakit merahasiakan hal ini. Situasi yang buntu ini akhirnya membuat Michael mengambil keputusan untuk menunda pelarian mereka. Dan keputusan ini membuat intens yang luar biasa. Karena nggak satu pun dari mereka yang mendukung keputusan ini. Synod bahkan menegaskan bahwa dia akan tetap keluar dengan ataupun tanpa Michael Scofield. We'll never make it. Oh, fish is not just two. Michael sangat sensitif dan emosional di sini. Karena rencana ini hanya bisa dilakukan satu kali. Secara logika,
Keputusan yang benar adalah sekarang atau tidak sama sekali. Semakin lama lubang itu terbuka, semakin besar kemungkinan mereka tertangkap. Lagi pula, setelah sejauh ini mereka nggak perlu izin Michael untuk bertindak. That's not for you to decide anymore. Rencana pelahiran Michael melibatkan Lincoln dan Abruzzi kini udah nggak lagi terdengar masuk akal dan bisa dikatakan mustahil. Tapi kita perlu pahami, Michael ini sangat ahli dalam mencari cara. Sounds like you're thinking about it. Can I say something? Once he's gone, you'll be stuck here for another 5 years. And if they trace the whole back to you, they'll toss another dime. That's 15 years, Bobby. Of course, if I were you, I wouldn't leave my brother behind either. Berpindah ke dunia luar. Di momen ini, Veronica mendapat dukungan penuh dari seorang teman di Mahkamah Agung. Dan Veronica ingin melakukannya secara agresif kali ini. Bahkan kalau perlu melibatkan media. Ini sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. Are you ready for that? Berpindah ke Synod. Sebelum pelarian dilakukan, dia menelpon keluarganya. Lagi-lagi, orang-orang ini semuanya berkeluarga, teman-teman. Dan yang keluarganya tahu, Synod tengah berperang di Timur Tengah. Karena orang ini ternyata adalah seorang prajurit militer. Jadi nggak heran kalau dia punya power dalam mengintimidasi. This week? What are you talking about? When is this happening? Lady, back up. Selain menelpon keluarganya, Synod juga meminta bantuan seorang teman. Dia meminta temannya menyediakan sebuah mobil SUV besar untuk pelariannya. Ya, tampaknya bukan hanya Michael yang punya rencana di sini. How many does it hold? Kembali ke sel tahanan. Di momen ini, Michael terpaksa mengambil keputusan besar. Dia memutuskan bahwa mereka akan tetap keluar pada malam ini. Tapi sebelumnya, dia meminta sebuah silet pada Sucre. Entah apa tujuannya, Michael tiba-tiba menyayat salah satu dari tatonya. Dan yang lebih gilanya lagi, Michael menyembunyikan sebuah pil puknak di balik tato itu. Sebuah pil kimia reaktif yang mampu memicu ledakan. Lead us in the paths of righteousness for your sake. Thou preparest a table before me. Berselang beberapa saat, seorang pendeta mendatangi Michael. Tujuan kedatangannya adalah untuk menguatkan Michael atas eksekusi yang akan terjadi pada Lincoln. Berbicara tentang kebaikan dan pengampunan. Jarang sekali kita melihat Michael meneteskan air mata seperti ini. Namun sebelum pendeta itu pergi, Michael sempat menitipkan sebuah salib untuk diberikan pada Lincoln. Salib itu seperti ucapan perpisahan mereka. Masalahnya, That was my mother's. akibat dari luka sayat yang dialami, Michael kembali bertemu Sarah. Dengan cara yang sangat pasif, Michael mengungkapkan perasaannya. Tapi ungkapan ini juga bisa berarti selamat tinggal. Singkatnya, pertemuan kali ini melibatkan banyak emosional. I'm sorry about your brother. Thank you. Dan sesaat setelah Michael meninggalkan ruangan itu, seorang petugas teknisi seperti melihat sesuatu pada drainase rumah sakit. Sedangkan Michael harus kembali melakukan aktivitas PI. Di momen ini, banyak sekali hal penting yang terjadi dalam satu waktu. Lincoln dikunjungi oleh pendeta. Mereka berdoa seperti selayaknya. Dan yang terpenting, pendeta itu membawa pesanan Michael. Michael. Sementara itu, demonstran memenuhi gerbang penjara. Ini adalah aksi protes kemanusiaan atas hukuman mati yang masih berlaku di negara. Disinilah Veronica datang. Agen rahasia berhasil menyadap aktivitas ini. Tapi sesuai rencana, Veronica kali ini melakukannya secara agresif. I'm sorry, Ms. Donovan. Did you say that you represent Lincoln Burrows? That's right. Di momen bersamaan, Lincoln mulai menemukan petunjuk di dalam salib itu. Selain pil peledak yang ditemukan, Lincoln juga menemukan kode instruksi pelariannya. Kita kembali ke gudang fasilitas. Berdasarkan kalkulasi rumitnya, mereka akan beraksi pada jam 9 malam. Masalahnya, mereka hanya punya akses PI hingga jam 5 sore.
you doing, man? Ya, secara sepihak, Michael menghancurkan salah satu pipa. Kekacauan ini membuat Bellick murka. Disinilah permainan psikologi dimulai. Bocornya pipa akan menyebabkan lumut beracun berkembang dalam kelembapan. Jadi dibuat seakan-akan aman aja meskipun harus dilakukan pada keesokan harinya. Secara psikologi, Bellick akan sangat senang menyiksa mereka. Dan dengan tegas, dia meminta mereka semua untuk tidak meninggalkan gudang hingga kekacauan itu selesai. Sementara itu di luar pagar, Veronica masih berjuang. Dia mengungkapkan semua kejanggalan berikut bukti-bukti atas kematian Statement. Dan kemunculan Veronica di layar TV ini nggak baik untuk seseorang. Berpindah ke ruang eksekusi. Sebelum Lincoln di setrum, petugas memastikan semua alat berjalan dengan baik. Yang janggalnya, teknisi menemukan bahwa kursi listrik yang digunakan berarus DC, yang dimana seharusnya adalah AC. Ya, seseorang telah mengatur eksekusi ini menjadi kematian yang brutal. Berselang beberapa saat, Veronica masuk menemui Lincoln. Veronica menceritakan bahwa malam ini dia akan bertemu seorang saksi kunci, bukti yang akan membawa Lincoln terbebas dari semua tuduhan. Oleh karena itu, Lincoln diminta untuk mencegah apapun yang tengah diupayakan Michael. You gotta trust me, okay? Don't give up on me. Berpindah ke dunia luar, pengkhianatan Daniel segera tercium oleh Kellerman. Pria itu mendatangi rumahnya. Tatapan dan senyuman itu cukup familiar untuk kita. Where's Danny? Running errands, I think. Where might those errands be? Dan beberapa jam pun berlalu. Sesuai instruksi Michael yang bertuliskan dinner. Seakan memahami kode ini, Lincoln memakan pil kimia itu. It's 8:15. You okay? Hanya dalam hitungan detik, Lincoln segera dilarikan ke rumah sakit. Dan inilah saatnya. Pintu kini dikunci rapat. Satu persatu dari mereka mulai memasuki pipa itu. Sementara itu Lincoln didiagnosa keracunan makanan. Dan dia akan stay di rumah sakit dalam beberapa jam. I can stay with you if you want. It's fine. Thank you. Di tengah kehektikan ini, pertemuan antara Veronica dan Daniel terjadi. Tanpa basa-basi, Daniel menegaskan bahwa Lincoln adalah korban yang telah dipilih sejak lama. Kematian Terence Statement adalah kepalsuan. Semua ini adalah mega project milik orang-orang di atas sana. Semua nama orang yang terlibat dari atas hingga bawah telah dia rekap dalam amplopnya. Namun sialnya, pembicara mereka harus terputus di sini. So, what are we doing here, Danny? Yes, Daniel menyadari kehadiran Kellerman. Percakapan di sini cukup tenang, tapi intensnya luar biasa. Daniel awalnya hanya diminta untuk menyerahkan Veronica, tapi Kellerman ini segera menyadari ada sesuatu yang off di sini. Sebagai atasan, dia memerintahkan Daniel untuk menyerahkan senjatanya, dan tanpa disengaja, amplop itu jatuh. It's amazing you've got it all on only. Emosionalnya luar biasa. Kellerman telah bersahabat dengan Daniel sejak dari akademi. Tapi gimana bisa Daniel berkhianat menulis namanya di kertas itu? Kekecewaan sangat jelas terlihat. Dan pilihannya... Di waktu bersamaan, Michael dan tim telah berhasil sampai ke ruang utilitas. Satu lantai lagi, mereka akan sampai di rumah sakit untuk menjemput Lincoln. Tapi yang baru disadari Michael, petugas teknisis yang tadi mengganti pipa bolong itu. Ini mimpi buruk, teman-teman. Tapi, seorang petugas segera mendengar aktivitas ini. Kegagalan rencana ini nggak bisa diterima oleh T-Bag. Ini betul-betul kacau total. Unfortunately, pretty, that ain't
an option. Perjalanan tim PA tentu saja satu arah, gak ada pilihan untuk mundur. Konflik internal pun makin memburuk di antara mereka. Veronica berada di ambang hidup dan mati, sedangkan Lincoln akan segera dikembalikan ke ruang isolasi hingga hari eksekusinya. Yang jadi pertanyaan kita, apa Michael mampu menghandle situasi serumit ini? Kita akan temukan jawabannya di video selanjutnya. I did everything I could. I know you did.